Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Yohanes Triadi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok STAR yang beranggotakan saya sendiri, Teresia Patika Sujata dengan NPM 2017-10971 dan rekan saya, Maria Della Strada Cintiatan dengan NPM 2017-10842 dan yang terakhir, rekan saya yang bernama Modestus Nathaniel Rajendra Pramuditya dengan NPM 2017-10875. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pitch deck kami mengenai 3 ide bisnis yang kami usulkan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir untuk ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Oke, kita langsung masuk pada ide bisnis yang pertama, yaitu Rento. Jadi, Rento ini merupakan aplikasi jasa sewa motor, di mana Rento ini sendiri merupakan kependekan dari rental motor, dan seperti yang kita tahu, rental sendiri merupakan sinonim atau kata lain dari sewa. Next. Nah, apa sih yang membuat kami mengusulkan ide Rento? Jadi, ide Rento ini muncul atas permasalahan yang ada, seperti yang pertama, terbatasnya aplikasi khusus jasa sewa motor yang beroperasi di Yogyakarta. Dan yang kedua adalah belum banyaknya layanan jasa sewa motor yang memfasilitasi pengguna dengan sistem delivery motor yang telah disewa. Dan yang ketiga adalah pihak penyewa keberatan untuk memberikan identitas mereka berupa dokumen fisiknya kepada pihak yang menyediakan jasa sewa motor. Next. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ada, solusi apa sih yang ingin kami tawarkan? Jadi solusi yang pertama adalah kami ingin menghadirkan aplikasi Rento sebagai aplikasi jasa sewa motor online. Yang kedua, kami ingin menghadirkan fitur delivery sehingga pihak jasa sewa motor dapat mengantarkan motor yang telah disewa oleh penyewa ke tempat penyewa itu secara langsung. Dan yang ketiga adalah merilis fitur upload selfie dengan kartu identitas sebagai bentuk verifikasi diri. Nah, ini merupakan solusi dari permasalahan ketiga, di mana seringkali pengguna atau penyewa motor merasa keberatan ketika kartu identitas mereka istilahnya harus ditahan ke pihak yang menyediakan jasa sewa motor ketika pengguna ingin menyewa motor. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya adalah competitive advantage. Jadi, proses bisnis dari Rento ini berlangsung dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi Rento. Dan tidak perlu untuk dialihkan ke aplikasi pihak kedua seperti WhatsApp. Nah, di gambar yang telah tertera pada layar teman-teman, ini ada Jaya Rent, di mana Jaya Rent ini merupakan kompetitor dari Rento, tapi berbasis website ya. Kalau Rento kan berbasis aplikasi mobile gitu. Nah, ketika kita ingin melakukan sewa di Jaya-Rent dan kita mengklik button order sekarang, nantinya akan dialihkan ke aplikasi WhatsApp untuk melakukan pemesanan atau sekedar ingin bertanya-tanya. Berbeda dengan Rento, di mana ketika ingin memesan atau order motor yang ingin kita sewa, nantinya prosesnya akan terjadi secara langsung di aplikasi Rento tanpa perlu dialihkan ke aplikasi WhatsApp. Next. Dan untuk partnership sendiri, kami bekerja sama atau bermitra dengan penyedia jasa sewa motor. Jadi ketika teman-teman nantinya membuka aplikasi dari Rento, teman-teman akan banyak melihat motor-motor yang sekiranya tersedia untuk disewa, dan motor-motor ini adalah motor-motor yang disediakan oleh berbagai macam mitra jasa sewa motor yang telah bekerja sama dengan kami. Next.
Oke, sekian dari kami untuk ide yang pertama. Ide yang kedua akan dilanjutkan oleh teman kami, Modestus Nathaniel. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Modestus Nathaniel Rajendra Pramuditya dengan NPM 201710875. Pada kesempatan yang ini, saya akan mempresentasikan sebuah usaha saya yang bernama Grizi. Apa itu Grizi? Grizi merupakan suatu usaha yang bergerak pada bidang fashion, di mana produknya berupa kaos, jaket, serta aksesoris lainnya, yang dimana ditujukan pada penggiat fashion. Untuk mewujudkan usaha yang sukses dan berkembang, kami mempunyai visi misi perusahaan. Visi kami adalah menjadikan brand fashion yang mampu memberikan kepuasan produk kepada konsumen, baik nasional ataupun internasional. Misi kami yang pertama adalah menciptakan karya-karya yang kreatif dan inovatif, lalu memberikan produk yang memiliki standar yang baik, dan yang terakhir adalah memberikan layanan produk yang baik kepada para pelanggan. Banyak permasalahan yang kami temui pada masyarakat mengenai clothing brand. Yang pertama adalah tempat penjualan yang tidak strategis untuk gerai offline. Yang kedua, layanan customer serta pengantaran barang yang terbatas oleh waktu. Dan yang terakhir adalah desain yang dijual tidak menarik. Maka dari itu kami memberikan solusi kepada para customer dalam berbelanja. Solusi kami yang pertama adalah Grizi hadir secara online ataupun offline, sehingga para customer lebih fleksibel untuk melakukan transaksi. Yang kedua adalah layanan customer yang tersedia pada Grizi dimulai dari pukul 6 pagi hingga jam 12 malam. Dan barang yang dibeli pada saat itu akan diantar juga di hari yang sama. Yang ketiga adalah Grizi menawarkan desain yang hanya terjual dalam jumlah yang sedikit, sehingga tidak semua customer memiliki desain Grizi yang sama. Lalu kenapa harus sekarang? Yang pertama adalah jumlah peminat. Tingginya penggiat fashion di era modern saat ini. Yang kedua adalah potensi pasar yang saat ini sedang digeluti oleh para penggiat fashion. Selain itu, tentunya kami memiliki model bisnis kami sendiri. Model bisnis kami yang pertama adalah proyek kami menghasilkan profit melalui penjualan berbagai macam produk Grizi. Yang kedua, web ordering system dan juga pembelian melalui toko terdekat. Yang ketiga, sistem kerjasama dengan clothing brand lainnya. Lalu pendapatan yang kami peroleh berasal dari mana? Yang pertama adalah 100% komisi bersih dari penjualan produk. Dan yang kedua adalah adanya event dan kerjasama dengan perusahaan lain. Untuk membedakan dengan clothing brand lain, kami menawarkan beberapa keunggulan. Yang pertama adalah Grizi menawarkan barangnya dalam bentuk web, sehingga para customer dapat langsung membelinya di website. Customer akan mendapatkan promo berupa voucher gratis ongkir jika customer mendaftar untuk pertama kalinya. Selain itu, untuk customer yang ingin membeli produk Grizi secara offline atau mengunjungi store terdekat, maka para customer bisa mengecek ketersediaan produk kami pada website kami yang tentunya kami juga bekerjasama dengan perusahaan lainnya untuk menunjang kemajuan usaha kami. Seperti Print Digital sebagai partnership untuk percetakan satin, label, serta plastik untuk produk. Lalu ada kaos polos dan sablon untuk memproduksi berbagai macam desain yang telah kami buat ke dalam bentuk kaos, kemeja, ataupun hoodie. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, jadi untuk ide berikutnya yang kami buat yaitu namanya adalah KAGR gitu. Jadi KAGR di sini adalah layanan pembuatan sistem kasir. Nah, kenapa sih KAGR itu diciptakan gitu? Sebenarnya apa yang membuat KAGR itu diciptakan? Jadi di sini ada dua problem yang kita angkat. Yang pertama itu kita tahu bahwa sistem kasir kebanyakan yang ada pada supermarket itu masih memerlukan jaringan internet. Dan jika sewaktu-waktu jaringannya terganggu, maka sistem itu otomatis dalam menjalankan pekerjaannya itu kurang maksimal gitu. Atau beroperasi dengan tidak maksimal seperti itu. Kemudian untuk problem yang kedua yang diangkat adalah sejauh ini tuh belum ditemukan adanya fitur pada sistem kasir yang dapat terhubung langsung ke perangkat pribadi pemilik seperti smartphone. Jadi ketika ada transaksi
di supermarket atau transaksi yang terjadi di komputernya, itu hasilnya itu tuh kebanyakan kan langsung tersimpan ke komputernya, tidak langsung terkonek atau langsung masuk ke perangkat pribadi pemilik juga gitu. Nah, beranjak dari problem yang tadi, di sini kami menyediakan dua solusi. Yang pertama, kami menyediakan sistem yang menangani pembayaran saat tidak terdapat jaringan. Jadi, sistem KAGR ini diciptakan dengan dua fungsi atau double function. Jadi bisa bekerja atau beroperasi dengan jaringan, dan juga bisa bekerja atau beroperasi tanpa jaringan. Kemudian yang kedua adalah menyediakan sistem yang dapat terhubung langsung ke perangkat pribadi pemilik seperti smartphone, sehingga update transaksi dapat dikontrol oleh pemilik. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa ketika ada transaksi di supermarket atau di toko, dan hasil transaksi itu tidak hanya tersimpan di komputernya saja. Hasil transaksinya itu akan langsung masuk ke perangkat pribadi pemilik yang terhubung. Jadi kontrolnya itu akan lebih mudah. Seperti itu. Nah, di sini terkait competitive advantage. Jadi apa sih yang membuat KAGR itu unik gitu? Nah, KAGR di sini menyediakan sistem yang menangani pembayaran saat tidak terdapat jaringan atau double function ya, dapat beroperasi saat tidak terdapat jaringan dan juga dapat beroperasi saat terdapat jaringan gitu. Nah, berbeda dengan salah satu contoh jasa yang kami ambil yang memberikan jasa dalam menciptakan sistem kasir. Jadi di sini ada ID programmer. Ini salah satu contoh yang kami ambil. Jadi jenis layanan yang mau dibilang sama dengan kami gitu. Nah, pada gambar di atas itu terlihat bahwa layanan sistem kasir yang dibuat oleh penyedia layanan tersebut adalah hanya berbasis jaringan. Jadi, berbeda dengan KAGR yang double function, maka di sini hal ini menjadi hal yang unik bagi KAGR tersendiri. Gitu. Oke, berikut ini adalah referensi yang kami pakai. Sekian dari hasil presentasi terkait ide-ide kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kemudian jika ada saran, masukan, silakan, kami persilakan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.